Ibu sering berdoa tanpa suara. Anak sering bertanya tanpa jawaban. Hari ini, kami mengundang 7 ibu bersama anak mereka yang tumbuh dalam perjuangan seorang ibu tunggal. Untuk pertama kalinya, mereka mencoba mengungkapkan apa yang selama ini hanya dipendam. Banyak yang saya lalui selama 12 tahun. Saya harus turunin standar hidup. Dari biasa semuanya serba ada. Lalu yang bertanggung jawab itu menghilang begitu saja, melupakan begitu saja. Saya nggak mau turun itu, ini harus memaksakan diri. Bekerja lebih keras lagi. Orang tidak pernah tahu apa yang ada dalam hati saya. Orang hanya tahunya aku perempuan kuat. Aku kecewa sih sama papi. Dan aku mikir kenapa papi kayak gitu sama aku. Soalnya ngeliat temen-temen aku yang lain kayaknya deket banget sama papinya. Tapi aku enggak. Kadang juga aku pengen kalau ada masalah aku bisa cerita ke papi. Tapi bahkan aku ngechat pun kadang dibalas, kadang enggak. Bahkan pas graduation sama kemarin aku pengen papi datang tapi gak bisa karena gak dibolehin sama istri barunya. Mantan suamiku tipikal laki-laki yang ngurusin anak banget soalnya. Jadi tiba-tiba bapaknya hilang, jadi ada kalanya anak-anak tuh lagi ngeselin banget gitu kan. Terus kayak aku marah sedikit, nanti agaknya bilang kayak no, I don't wanna live with you, I want my dad gitu. Terus nanti aku harus teriak yang kayak no, you have no choice gitu. Soalnya benar-benar bapaknya sehilang itu anak-anaknya ulang tahun, tapi nggak ada respon juga. Every time, every day, I usually ask my mom like, where's dad at? I keep yearning for my dad to come back. I hate when I see my mom alone, crying. It just hurt me. Whenever my mom is crying every time, every night, it hurts me. I just hate to see that. Terus saya duduk di samping dia kan. Maafin aku ya, kalau selama ini kan aku kan kerja, nggak bisa ngurus bapak. Saya bilang lagi sama dia, Pak, kalau mau pergi silakan, saya udah ikhlas. Udah saya ngomong begitu, sepegang jidatnya gitu ya, hilang. Jadi meninggalnya gampang sekali, nggak ada kelihatan kayak orang tidur aja. I think being strong juga gitu. Because nowadays it's very hard for being strong, especially for me. It's very hard to not to cry for years straight after my dad left. Maybe up until now. Dunia saya hancur setelah ditinggalkan orang yang saya cintai. Tapi saya yakin itu semua sudah takdir dan pasti Allah menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk saya dan anak-anak saya. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah mulai bangkit, sudah banyak kegiatan dan achievement yang saya dapat. Alhamdulillah anak-anak saya baik-baik saja. Daripada sedih, aku lebih ke marah ke papa. Karena aku dari kecil selalu kayak suka bangun, pura-pura tidur, terus denger bunda sama papa berantem. Saya bawa jahat. Saya bantu orang tua mengelola lahan sawit. Ya tujuannya itu ngebantu orang tua, jadi Zahra tuh biaya sekolah itu dari adik saya dan orang tua, dari susu segala macem itu dari orang tua saya sama adik saya.
terbiasa tumbuh dengan orang tua yang lengkap, dengan saudara-saudara yang saling membantu. Neng kan anak tunggal, ayah juga gak ada. Jadi Neng ngerasa kayak dengan background yang beda ini, mungkin Bunda coba untuk ngerti bahwa lingkupnya beda. Pola pikir yang terbentuk kan Neng juga beda. Dan Neng lebih banyak apa-apa sendiri. Jadi mungkin mau caranya seaneh apapun, ada kalanya Bunda untuk belajar terima. Yang saya harapkan suami lindungi saya dan anak-anak saya. Nyatanya mengusir saya dan anak-anak saya dari rumah. Pikiran tuh hancur banget. Terus juga aku ngerasain dikata-katain sama papa, terus dibilang misalnya hidup orang tua kayak gitu, terus susah karena aku ngerasain. Jadi benar-benar kecewa banget. Terus pada saat itu tuh benar-benar yang kayak nggak tahu mau ngapain. Terus kayak ngerasa benar-benar kehilangan peran ayah. Sosoknya ada, cuma perannya yang nggak ada. Tuh ngerasain hancur banget. Perjuangan yang luar biasa ya Bu ya. Saya cukup bisa memahami dan itu nggak mudah pastinya. Dia, karena dia. Kalau aku Mami, soalnya selama ini aku sama Mami terus. Aku orangnya emang ketutup banget, tapi aku pernah cerita sama temen, terus temen aku juga nguatin, temen dari kecil, terus nguatin dan ngelihat mama kuat. Dia ini yang jadi aku milih buat kuat dan buat bertahan tuh karena mama. Umi aku tuh always support me, and she supports me in every way, every heart, way everything. I think mama tuh orang yang kuat gitu. She's a strong woman in every situation. Kalau seandainya saya nikah lagi, belum tentu dia sayang sama anak saya. Belum tentu hidup saya juga bahagia kan. Enjoyan sendiri sih kalau saya mah. Yang saya syukuri adalah sampai detik ini saya tetap sehat, anak-anak tumbuh sehat, sekolahnya juga baik, mereka tetap berprestasi, dan tidak ada istilah broken home. Buat kakak, Bunda berharap kakak bisa punya hidup yang lebih beruntung dari Bunda. Dan terima kasih kakak udah bertahan, udah jadi anak yang tahan banting. Dan Bunda berharap kakak tumbuh jadi perempuan yang tangguh. Jangan pernah menzolimi perempuan lain. Ingat sama Allah dan harus baik sama semua orang. Bunda udah hebat, Bunda udah berjuang buat aku sama adik sendirian. Pastinya nggak gampang. Makasih juga udah nggak pernah nyerah buat aku sama adik, nggak pernah pentingin diri sendiri dan selalu berusaha buat aku seneng. Kalau Mami mau, mungkin dulu 12 tahun lalu di saat Mami cantik, Mami bilang kan sama kamu, Mami bisa dapetin pendamping lagi. Tapi kenapa Mami nggak lakukan? Mami nggak mau berbagi, Mami cuma buat kamu. Mami nggak mau kamu seperti Mami. Dia kalau punya pasangan nanti dihargai, nggak seperti saya. Sebenarnya aku lebih pengen banyak minta maaf sama Mami. Karena aku ngerasa aku tuh malah jadi beban pikiran Mami gitu loh. Aku ngerasa aku ngerepotin Mami. Aku mau minta maaf kalau misalnya kadang aku nggak nurut sama Mami. Belum bisa jadi apa yang Mami pengen. Aku sayang banget sama Mami, cuman aku kadang bingung cara nge-ekspresiinnya gimana. Jadi kadang Mami kalau misalnya kecewa sama aku karena aku nggak bertanggung jawab, Mami suka bilang kayak, kamu tuh nggak sayang nggak sama Mami? Sebenarnya aku sayang banget sama Mami, cuman aku nggak bisa nunjukin. Aku bingung cara nunjukinnya gimana. One thing, my reason is karena Mami tuh tidak mau bikin anak-anaknya Mami kepikiran gitu.
all my problems. Jadi kalau bisa semua masalah Mommy di kantor, Mommy di mana itu Mommy nggak mau ngeliatin gitu. Jadi I'm sorry kalau Mommy tiba-tiba galak, Mommy suka marah-marah. I just hope one day, I guess and Mommy, we can be happy together. Amin, amin. If I any messed up things, I'm sorry, Mom. I'm sorry for all that, Mom. If I ever screw up everything. Selama ini Mama kurang tahu hati, perasaan kamu. Mama tuh sayang sama kamu, sama kakak, sama adik. Mama minta kamu kuat, biar kita ke depannya itu diridhoi Allah. Mama akan terus berjuang demi kalian sampai Mama sudah tidak kuat lagi. Relakanlah yang bukan untukmu, bukanlah untukmu. Tenangkanlah yang harus terjadi, pastilah terjadi. Mungkin belum saatnya. Dari dialog yang kita saksikan ini, kita belajar bahwa sebagai seorang ibu, terlebih single mom, berjuang itu bukanlah hal yang mudah. Perjuangan biasanya dibungkus dengan senyuman, padahal sebetulnya lelah dan seringkali berjalan sendirian. Dan sebagai seorang anak, kita belajar bahwa anak yang hatinya pernah terluka, pernah terpatahkan dengan keadaan yang tidak dikehendakinya, seringkali ia merasa bingung, ia merasa kecewa, bahkan marah, bahkan mungkin tidak tahu arahnya mau kemana, hingga bingung harus pulang kemana. Hari ini kita belajar bahwa keberanian terbesar itu bukanlah menjadi kuat sepanjang waktu, melainkan berani untuk mengungkapkan perasaan yang kita rasakan itu sendiri, berani untuk mendengarkan satu sama lain, dan berani untuk tidak saling menyalahkan satu sama lain. Oleh karena itu di film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku ini, kita belajar untuk saling jujur akan perasaan kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau berjuang? Karena itu semua ada di tangan kita. Dan jangan lupa, ada Tuhan yang akan menolong kita. Karena kita nggak sejatinya sendirian.